Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Minggu lalu Ibu sudah tugaskan untuk membaca prakarya bab 1, yaitu kerajinan serat. Dalam pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kerajinan serat. Ya, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang serat alam. Serat alam sendiri yaitu bahan serat dari suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang berbentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan yang berserat tinggi yang sangat baik. Serat juga biasa digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk diaplikasikan terhadap tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Berikutnya ada jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah, sehingga bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Namun dalam hal ini, Ibu akan menjelaskan tentang bahan serat dari tumbuhan dan hewan saja. Yang pertama yaitu serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Berbagai biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Lalu ada serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, ada batang pohon anggrek, batang pohon melinjo, batang pohon mahkota dewa, beringin, dan lain sebagainya. Kemudian ada serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mendong atau purun tikus, serat daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Dan serat berasal dari buah, yaitu tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat tidak banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Setelah tadi menjelaskan serat dari tumbuhan, berikutnya ini adalah serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Di antaranya yaitu serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan
yang disebut dengan wool. Contohnya, ada domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci. Rambut hewan yang paling banyak digunakan yaitu wool dari bulu domba. Yang kedua, serat dari hewan yaitu serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat, lalu dipintal menjadi benang. Sehingga dari benang itu akan ditenun menjadi selembar kain. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama, namun proses ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemintal benang. Dari proses pemilihan serat akan dilakukan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintal. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga yaitu pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Dalam proses pewarnaan ini, ada yang menggunakan jenis pewarna alami yang berasal dari tumbuhan atau pewarna kimia. Yang terakhir yaitu penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang yang tadi dijemur dan diberikan warna dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Ada yang secara menggunakan mesin atau manual. Setelah Ibu menjelaskan secara singkat tentang kerajinan bahan lunak, berikutnya ada tugas. Silakan kalian buka file buku paket prakarya halaman 12. Setelah itu buatlah tabel seperti lembar kerja 2. Kotak kolom tabel berisikan menyebutkan 2 serat tumbuhan dan 2 serat hewan beserta manfaatnya masing-masing. Kalau di buku paket halaman 12 tabelnya itu masing-masing terdiri dari 4. Serat tumbuhan menyebutkan ada 4 beserta manfaatnya. Serat hewan ada 4 beserta manfaatnya. Di sini Ibu minta hanya 2 saja. Jadi kalian tulis serat tumbuhan ada 2 apa saja beserta manfaatnya. Lalu serat hewan ada 2 apa saja manfaatnya. Setelah itu tugas ini dikerjakan di kertas folio. Jangan lupa diberi nama lengkap dan kelas. Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan melalui GC. Tugas yang kalian kerjakan di kertas folio, Ibu minta simpan baik-baik. Jangan sampai robek ataupun hilang. Karena suatu saat akan Ibu minta untuk mengumpulkan secara langsung. Ibu harap kalian dapat memahami penjelasan tugas ini secara seksama. Setelah itu silahkan kalian kerjakan semuanya dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.